Di saat konflik global memicu lonjakan harga plastik dan menyudutkan sektor industri, ada cerita yang berbeda di sudut Yogyakarta. Ketika yang lain bergantung pada bahan baku baru yang kian mahal, industri kreatif ini justru bergerak maju dengan memanfaatkan sampah plastik, mengubah masalah lingkungan menjadi peluang cuan, sekaligus membuktikan bahwa limbah bisa menjadi sumber daya yang menjanjikan. Halo Sobat Suara, saat ini aku sedang berada di tempat workshopnya Simple Cycle. Ini berlokasi di daerah Kalasan, Yogyakarta. Nah, di tempat ini sampah plastik tidak lagi dianggap hanya sekedar limbah saja, tetapi dimanfaatkan sebagai bahan baku bernilai ekonomi. Nah, penasaran gimana cara mereka mengolah sampah plastik menjadi produk siap pakai? Kebetulan banget hari ini aku bakal ngajakin kalian untuk melihat prosesnya lebih dekat, dan tentunya kita akan ngobrol bareng orang-orang keren di balik Simple Cycle ini. Jadi, ikutin terus ya! Simple Cycle merupakan industri kreatif yang berfokus pada pengolahan limbah plastik menjadi berbagai produk fungsional. Mulai dari kursi, meja, jam dinding, dan masih banyak lagi. Semuanya dihasilkan dari proses daur ulang yang terstruktur dan berkelanjutan. Jadi Simple Cycle sebenarnya sebuah bisa kita bilang brand ya, brand yang kita memang fokusnya untuk mendaur ulang sampah-sampah plastik itu dirubah jadi produk-produk yang punya nilai lebih. Jadi kalau untuk pertama kali berdirinya itu kita di tahun 2023. Awal mulanya karena ya salah satunya keresahan kita terhadap sampah-sampah plastik yang ada di Jogja terutama isunya. Terus habis itu awalnya kita mencoba ngulik di sistem pembuatan mesinnya dulu. Ketika kita udah, oh ternyata ada nih satu terobosan baru untuk kita bilangnya new wave of recycle gitu ya. Jadi kita nemu cara membuatnya seperti apa, kita coba oprek mesinnya sedemikian rupa, kemudian langsung kita coba launching dengan brand Simple Cycle. Ya sekarang kebetulan udah jalan sekitar kurang lebih 3 tahun. Itu fokus kita memang ngedevelop ngebuat gimana sih sebenarnya recycle itu bisa dikemas dengan hal yang menjadi hal yang lebih menarik kayak gitu. Tantangan terbesar untuk sekarang sebenarnya masih di penetrasi market ya Kak. Karena market pasti ngelihatnya ketika kita bicara produk-produk furniture, kita bicara produk-produk interior itu mostly masih kepikirannya top of mind-nya itu kayu, semisal marmer, resin. Nah, plastik itu belum jadi yang top of mind dari masyarakat. Maka dari itu kita coba boost awareness-nya melalui konten-konten sosial media kita. Pengumpulan plastik kita bekerja sama dengan beberapa komunitas, maksudnya dari TPS-TPS atau dari bank sampah di Jogja. Kemudian kita juga ada beberapa channel untuk pengambilan material dari beberapa supplier kita. Proses pertama yang paling dilakukan adalah sortir. Jadi kita coba mensortir, mengelompokkan kira-kira ada jenis plastik apa saja karena plastik itu kan jenisnya banyak. Jadi sampah kita sortir dulu, habis itu kita cuci dan cacah. Cuci cacah kering biasa kita nyebutnya. Jadi ketika sudah disortir sesuai jenisnya, kita cuci dan cacah, kemudian dikeringkan sampai jadi flakes atau cacahan-cacahan plastik. Nah setelah itu baru masuk ke proses pembentukan atau reshapingnya. Dari si cacahan ini jadi material setengah jadi. Bentuknya di kita biasanya berupa papan ukuran 1 x 1 meter seperti itu. Nah baru setelahnya kita proses selanjutnya adalah proses pembentukannya. Jadi dari material lembaran ini kita ubah jadi produk-produk sesuai dengan keinginan klien. Bisa jadi meja, kursi, atau barang-barang interior lainnya, jam dinding, dan macam-macam lah, karena kebetulan klien kita emang banyak yang eksplorasi desain juga. Kalau untuk target market kita sekarang baru ngincernya mostly B2B sih Kak. Jadi
eh, kebanyakan klien-klien kita tuh malah dari bisnis mereka, hotel, restoran, cafe, karena mereka perlu identitas di bisnis mereka. Selain itu juga kita baru coba trial untuk B2C ke customer langsung via e-commerce. Dampak yang pengen kita capai sebenarnya kita nggak muluk-muluk Kak. Kita cuma pengen orang-orang lebih aware dengan plastik-plastik atau sampah-sampah yang mereka konsumsi setiap harinya. Maka dari itu kita coba di setiap kontennya tidak hanya menginfokan produknya, tapi urutan pengerjaannya seperti apa sih, dengan harapan awareness-nya bisa nyampe nih ke masyarakat. Oke Sobat Suara, nah kalian bisa lihat nih, ini dia produk-produk dari Simple Cycle. Ada kursi, ada meja. Kalau gitu yuk kita lihat-lihat produk lainnya. Yuk. Nah, selain produk-produk furniture, di Simple Cycle ini juga mereka produksi produk-produk lucu kayak gantungan kunci kayak gini. Ini ada yang kaca, ada yang kayak gini. Masih ada lagi, ini juga ada notebook kayak gini, lucu banget. Terus juga ada tumbler lucu, ini cewek-cewek pasti pada suka sih. Ini ada kayak stand HP juga kalau nggak salah. Dan masih banyak produk-produk lainnya. Untuk konsumsi material sampah plastik yang kita butuhkan dalam satu hari itu kita bisa membuat satu papan. Papan itu kurang lebih di 17-20 kilo satu papannya. Kemudian kita satu hari itu bisa produksi 3-4 papan material plastik tergantung dari ketebalannya. Jadi untuk konsumsi per minggu, karena kita operasional di 5 hari kerja, kurang lebih di 300-400 kg material sampah plastik HDPE. Kita punya satu program internal dulu, yaitu Simple Cycle Educate, yang mana setiap hari Jumat itu tim, karyawan, dan masyarakat sekitar itu bisa mengumpulkan sampah plastik, yang dimana kita mengajak untuk membangun awareness dan edukasi pengumpulan sampah. Jadi kegiatannya sorting dan juga pencacahan juga di hari Jumat itu. Nah, untuk kegiatan eksternal kita biasanya join atau ikut di event-event seperti LOB atau event-event yang lain yang bisa kita kolaborasikan. Kita membuka aktivasi untuk pengumpulan empty skincare atau juga sampah botol plastik. Untuk membangun branding dari Simple Cycle itu kita bisa berkolaborasi, kita menggunakan poin community driven dan juga daily life, yang mana community itu kita bisa kolaborasi dengan komunitas-komunitas sekitar, masyarakat sekitar, dan juga mungkin instansi yang bisa kita kolaborasikan. Untuk daily event kita memberikan edukasi setiap harinya melalui Instastory atau kegiatan-kegiatan yang mungkin kita bisa upload di sosial media. Dan untuk agar menariknya, kita tetap mengeksplorasi produk-produk yang mungkin kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga menyesuaikan era sekarang. Sejauh ini respon pasar itu sangat baik karena kita mungkin masih jarang ditemukan oleh masyarakat luas, dan ini ada salah satu opportunity kita juga agar mengenalkan produk recycle, yang mana kebanyakan masyarakat itu mengetahuinya kalau untuk sampah itu dianggap sebelah mata, tapi kita coba untuk menggali potensi dan kita mencoba untuk menjelaskan produk knowledge terkait produk recycle plastik ini, dan ternyata masyarakat itu menerima dengan baik, dan kita tetap harus menyesuaikan dengan segmen-segmen yang ada di masyarakat juga. Untuk tagline-nya Think Sustainable, Think Simple Cycle, yang mana ketika masyarakat mengingat keberlanjutan, yang akan terus teringat Simple Cycle. Ketika biaya bahan baku industri lain meningkat, mereka tetap dapat menjaga stabilitas produksi karena sumber bahan bakunya berasal dari limbah yang tersedia di sekitar. Simple Cycle tidak hanya melahirkan produk-produk yang fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika. Produk-produk ini hadir dengan desain yang menarik, sekaligus membawa pesan penting tentang keberlanjutan.
Dari workshopnya Simple Cycle ini kita bisa melihat bahwa sebuah inovasi itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, justru dari hal-hal kecil yang bahkan sering kita abaikan bisa muncul ide-ide yang membawa perubahan. Mereka merubah limbah jadi peluang, merubah masalah jadi solusi. Itu membuktikan bahwa Simple Cycle bukan sekedar bisnis, tapi mereka adalah sebuah gerakan menuju masa depan yang berkelanjutan. Oke Sobat Suara, kalau gitu aku Nura pamit undur diri and see you in the next episode. Bye-bye!